Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Diakon Iskandar Solihin. Dan saya Lucia Iskandar. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Jangan lupa, gereja memiliki program baru dalam tahun ini, yaitu Doa Sepakat Umat. Doa Sepakat Umat adalah sebuah program doa bersama yang akan dilakukan setiap hari di rumah masing-masing setiap pukul 10 malam. Untuk pokok doa akan dikirimkan oleh sekretariat gereja setiap hari pukul 9 malam. Untuk kaum wanita, tanggal 25 Februari ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Kathleen Tairas dengan tema Membangun Kebersamaan. Wanita Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 25 Februari juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Gins. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 25 Februari pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah The Real Love. Yok solid bertumbuh beriman. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita semua. Better together. Kalvari News. This is my church. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, yang di rumah juga selamat sore. Kita siap untuk kebaktian 3 hari ini. Sebelumnya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama seperti janji di awal bahwa di bulan Februari ini di tanggal 12 dan tanggal 19 bagi pasangan, ya pasangan resmi tentunya ya suami istri ya, yang membawa pasangan atau datang sepasang akan mendapatkan 1 buah coklat. Wah mantap. Dan bagi pasangan yang membawa anak, kalau memang sudah punya anak, akan dapat tambah lagi 1 lagi. Jadi dapat 2 coklat. Oke, jangan lupa ya. Jadi ini hari terakhir, hari ini tanggal 19, jadi minggu lalu sudah dan hari ini juga akan dapat. Lalu pengumuman yang kedua, jangan lupa kita ada selama setahun ini, kita ada Flame Up dan tahun ini kita akan dalam bentuk The Series. Jadi mau seperti apa, mau tahu? Kita akan mulai di seri yang pertama di akhir Maret. Jadi dari sekarang kita sudah sounding dulu, kita umumin dulu. Akhir Maret kita akan ada seri pertama untuk Flame Up. Flame Up itu apa? Masih ingat ya, acara semi KKR. Jadi di situ kita akan bentuk, kita akan lebih dikuatkan lagi, kita akan di-charge. Bagaikan handphone yang udah lowbat, kita dikuatkan lagi. Ya, jadi selama setahun ada The Series, hadir, ajak teman, ajak saudara, ajak tetangga, semua yang ada di rumah yang lagi lowbat, diajak sama-sama. Oke, dan yang terakhir teman-teman kebaktian 3 kita juga turut berduka cita untuk selama seminggu ini kita kehilangan 3 saudara kita. Yang pertama Bapak Warsito sudah dipanggil Tuhan dalam minggu lalu. Lalu papa dari saudari Opi, Pendeta Uis, juga satu lagi istri dari saudara atau Bapak Edi Rusli. Kalau teman-teman ingat Bapak Edi Rusli yang dulu jualan es nyut-nyut ya di samping.
Jadi istrinya juga dipanggil Tuhan kemarin, sudah pulang ke rumah Bapak. Kita semua rekan-rekan di sini turut berduka cita. Biarlah kekuatan dari Tuhan dan penghiburan yang memberikan kekuatan untuk keluarga. Baik, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali di Kebaktian 3. Tuhan Yesus berkati setiap diri kami pribadi yang hari ini siap untuk beribadah. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat kami dan boleh kami pegang sepanjang hidup kami Tuhan. Dan Tuhan kami percaya hal-hal besar, ajaib, dahsyat mengkolokkan dalam hidup kami malam ini. Bukan sekedar kami bisa datang saja tapi kami boleh pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau serahkan ibadah kami. Kalau malam ini atau sore ini ada pribadi atau kekuatan yang gak suka ketika kami beribadah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersahati, kami mau hancurkan, kami mau usir di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu malam ini lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Saat ini kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Siap beribadah malam ini? Haleluya. Siap beribadah? Kebaktian 3. Aduh, kurang kompak. Kebaktian 3. Better together. Calvary. This is my church. Jangan duduk dulu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan apresiasi buat teman-teman yang akan melayani malam ini. Saya persilahkan. Oke, shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memuji Tuhan kita karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang layak dipuji dan diingat. Kita akan bersama-sama. It's an awesome God, He reigns from heaven above. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. Sekali lagi, our God is a awesome God, He reigns from heaven above. The power and love of God is a awesome God. It's our God. Our God is a awesome God, He reigns from heaven above. The power and love of God. Sekali lagi dengan penuh penyembahan kita katakan, our God. It's a awesome God, He reigns from heaven above. The power and love of God is a awesome God. Haleluya. Kami akan terus memuji Engkau Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji dan amin. Oke. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati malam hari ini. Bisa diangkat tangan-tangannya. Kita akan menggunakan tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Tuhan kita. Amin. Oke, kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Dan kita akan nyanyikan pujian ini. Bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama kita katakan Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan bersama-sama, Yesus Kaulah yang mulia. Oke, lebih semangat kita nyanyikan pujian ini karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, yang kita katakan Dia adalah Allah yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita katakan bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah yang mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah yang mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan bersama-sama, Raja mulia. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, Raja mulia. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sampai sini yang terberkati oleh Tuhan. Angkat tangan, bisa angkat tangan yang terberkati oleh Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan kita. Kita akan bersorak untuk Dia karena Dia adalah Allah yang puji. Bisa tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Ayo kita gunakan semua dalam kehidupan kita untuk memuji Tuhan. Karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita katakan bersorak. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari kita bersorak untuk Dia. Haleluya, haleluya. Katakan kekal mulia. Dahsyat berkuasa. Mari bersama-sama bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau
Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, kita akan terus memuji Tuhan kita. Kau Yesus batu penjuru, Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, Selamat yang bangkit dan hidup. Mari kita angkat tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, Haleluya, dahsyat berkuasa. mari bersama-sama kita katakan. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, kita katakan bersama-sama, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Mari bersama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tempat perlindungan, teguh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi kita katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, teguh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, kita berikan kemuliaan Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Mari kita bersatu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu Engkau limpahkan dalam
kehidupan kami. Begitu juga kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu Engkau limpahkan di dalam gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kalvari Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hambamu, setiap panitia-panitia yang ada dalam gereja ini. Biarlah Engkau pakai Tuhan menjadi alatmu untuk kemuliaan namamu saja. Engkau berkati setiap pekerjaan, pelayanan, pendidikan, setiap hamba-hambamu serta jemaat-jemaatmu yang berada di dalam gereja ini Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap cabang-cabang yang dibuka dimanapun berada, setiap hamba-hambamu yang Engkau pakai Tuhan, kami serahkan kepada mereka. Biarlah Engkau yang menolong agar setiap cabang yang dibuka bisa mendapatkan banyak jiwa darimu dan bisa bertumbuh bersama dalam Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan STT Baptis Kalvari ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong setiap pimpinan, setiap staf, dosen maupun mahasiswa yang ada, serta sponsor Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong agar setiap kami yang berada dalam STT ini, kami bisa belajar mengenai Engkau, kami bisa mengenal lebih dalam lagi mengenai Engkau, dan kami bisa bertumbuh bersama, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapat untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau yang menolong agar apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Mari sambil berdiri kita nyanyikan pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu, harapanku
never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. Let's sing it together. And all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. It's all my life. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. Say your goodness. Your goodness is running after, It's running after me. your goodness is running after. It's running after me. In my life and down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. And all All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. Every breath that I am the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will Mari kita tutup kepala, kita siapkan hati untuk firman Tuhan yang akan memberkati kita, meneguhkan kita. Ya Yesus Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah kehidupan, Engkau adalah sukacita. Kami sungguh bersyukur di tempat ini, di dalam ruangan ini, kami menaikkan setiap pujian kami. Pujian untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Tuhan yang baik, sungguh baik, yang memelihara hidup kami, keluarga kami, gereja kami.
terimalah Tuhan setiap pujian kami. Dan saat yang indah juga firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah ini menjadi kesempatan yang indah kami berpengalaman, mendengar, merenungkan, dikuatkan, diteguhkan, dinasehati oleh firman Tuhan. Kami mau melihat firman-Mu yang memanggil kami untuk membuktikan, kami dapat membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Urapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu melalui Roh Kudus. Urapi jemaat-Mu, baik yang di dalam ruangan ini maupun yang nanti akan mengikuti melalui YouTube. Tuhan juga berkati supaya kebenaran firman Tuhan ini nyata, hidup dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami menyambut firman ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, firman Tuhan sudah dibaca tadi ya di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Semoga ini hidup jalan. Belum, oke, nanti di setel. Tema khotbah adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya. Bukti kasih kita atau bukti kita mengasihi Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Ya. Nah, di dalam bagian ini, tadi Gembala Sidang sudah memberitahu bahwa firman Tuhan memang keras, tajam, ya, bermata dua. Dan ya memang firman Tuhan tidak mungkin waduh masa Tuhan bilang wah nanti dia tersinggung. Ya memang kebenaran harus dinyatakan tentunya. Kebenaran adalah kebenaran yang memang yang memang benar dan harus tidak ada pilihan seperti khotbah minggu lalu yang menekankan bahwa kasih itu perintah ya, perintah untuk mengasihi. Bukan pilihan, bukan opsional ya, tapi suatu keharusan. Nah, dalam bagian ini coba perhatikan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Wah, bukan main. Pendusta. Apakah kalian, apakah kita, apakah banyak orang Kristen ini sedang bersandiwara? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya berkata, wah jangan sampai kita bersandiwara. Ya, kita berkata mengasihi Tuhan, padahal kita tidak tahu Tuhan yang mana ya. Kita berdasarkan iman saja. Oh, saya mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi objek yang diperintahkan untuk dikasihi, kita tidak kasihi. Yang kelihatan. Sehingga benar firman Tuhan berkata kita seorang pendusta. Kalau berkata mengasihi tetapi kita tidak lakukan. Ya. Karena Yesus bilang pada waktu murid berkata, Tuhan bagaimana supaya kami membuktikan kami mengasihi Engkau? Beritahu dong, waktu Tuhan lapar kami beri makan. Waktu Tuhan telanjang kami beri pakaian. Itu. Tapi Tuhan bilang pada waktu melakukan terhadap orang-orang yang paling hina. Secara umum pada waktu kita peduli, pada waktu kita menolong, pada waktu kita perhatikan mereka. Karena mereka dikasihi. Itu sebabnya benar firman Tuhan ini. Murid-murid berkata, Tuhan kami betul sangat mengasihi Engkau. Tapi kami perlu tahu kapan guru lapar supaya kami mengaplikasikan kasih kami. Tapi Yesus berkata, ya terhadap mereka, kasihilah mereka, pedulilah mereka. Kalau tidak,
Bohong, kalian bersandiwara. Itu kata Tuhan. Jadi tema malam ini bukti ya, bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti kasih Tuhan. Harus. Kita diperintahkan untuk harus. Harus mengasihi, melaksanakan perintah, bukan pilihan. Kalau berkata Tuhan, kayaknya dia gak cocok dikasih. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata harus. Siapapun dia. Harus membuktikan. Jadi harus membuktikan kasih itu. Nah, bagaimana kita membuktikan? Saya mau mulai dengan yang pertama. Dalam ayatnya yang ke-16, yaitu dasar. Ya, dasar menjadi dasar kita melangkah, mengasihi, membuktikan kasih. Yaitu menghadirkan kasih di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya, Allah adalah kasih. Jadi bukti kasih kita kepada Tuhan adalah menerima kasih itu. Kalau saya mau ambil gambaran pemuda-pemudi memang agak riskan. Tapi ini contoh ya, contoh. Apa bukti pada waktu seorang pemuda mengutarakan cintanya? Buktinya harus menerima. Oh iya, saya juga mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Kata pemuda. Pemudi berkata, iya, saya menerima cintamu. Dan terjadilah hubungan yang kuat. Kasih yang benar menghasilkan hubungan yang benar, hubungan yang kuat, yang satu, yang menuju kepada membangun keluarga. Saling menerima. Sama, ini lukisan yang memang apa istilahnya. Karena saya mau membawa kita untuk memahami bahwa untuk memulai, untuk membuktikan kasih kepada Tuhan, kita harus percaya, menghadirkan. Karena firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Firman Tuhan berkata pada waktu kita mengenal Allah. Karena kita punya pikiran, kita tahu oh Allah itu Allah pencipta. Kemudian kita percaya. Pada waktu kita tahu, oh Allah itu turun ke dalam dunia. Oh dia mengasihi saya, oh dia mengorbankan hidup untuk saya. Oh dia menyediakan keselamatan untuk saya. Pada waktu kita mengenal, pada waktu kita tahu karya-karyanya, pada waktu kita tahu kasihnya. Kemudian kita percaya, kemudian kita dengan sengaja berkata, Tuhan saya mau ikut engkau, saya mau membuka hati terhadap engkau. Jadi pada waktu kita menghadirkan kasih. Kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Bapak Ibu jemaat semuanya. Pada waktu kita mengenal dan percaya kepada Allah. Maka kita memiliki kasih. Kasih yang hidup di dalam hati kita. Pada waktu kita mengenal, percaya, berserah kepada Dia. Pada waktu kita menghidupi kehadiran kasih yang sejati itu. Sama dengan kita merasakan, menikmati bagaimana kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang menuntun kita. Yang berkarya kepada kita. Kehadiran Tuhan yang benar di dalam hidup akan membawa kita untuk mengasihi. Jadi terima dulu dong. Kenapa banyak orang tidak mampu mengasihi? Saya bertanya-tanya, sudah punya kasih yang sejati belum? Kenapa orang tidak mampu mengasihi? Harus direnungkan. Sudahkah menghadirkan kasih itu? Allah sendiri yang setiap saat, setiap waktu dia mengetuk pintu hati. Dia meminta untuk masuk karena dia adalah pribadi yang penuh kasih. Kasih yang hidup. Kasih yang benar.
Dia mau hidup di dalam hidup kita. Dia mau supaya kita melihat, merasakan, berpengalaman dengan kasih itu. Allah adalah kasih. Jadi kita perlu koreksi. Pada waktu kita tidak mampu, mungkin karena tidak ada kekuatan kasih itu. Kasih yang benar. Saya tidak tahu hati saudara, hidup saudara. Sudahkah saudara punya kasih itu? Yaitu Allah. Perlu dihadirkan. Saya kalau mengajar KPB selalu berkata, jangan berpikir datang ke gereja supaya selamat. Salah. Jangan berpikir saya mau memberi persembahan yang banyak supaya masuk surga. Salah semua. Jangan berpikir, oh saya mau rajin berdoa supaya saya masuk surga. Salah. Yang benar adalah karena kita sudah menghadirkan kasih itu. Pribadi yang adalah kasih itu. Yesus, Allah. Kalau kita sudah menghadirkan secara benar, kita sudah pernah mengundang, Tuhan masuk dalam hati saya, Tuhan bertahta dalam hidup saya, Tuhan kuasai hidup saya, Tuhan saya mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan berkata dalam bagian ini bahwa pada waktu kasih itu hadir, maka sama dengan Allah juga hadir. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa mengampuni. Pasti bisa, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan kasih yang benar itu. Saya sendiri, secara manusia mana mungkin mengampuni orang yang mengecewakan saya. Kekuatan saya adalah pribadi, punya emosi, punya ego, gak bisa. Pendeta juga manusia. Tapi pada waktu saya datang dalam satu kebenaran, ada kasih yang benar. Kasih yang sabar, penuh kemurahan, rela mengampuni. Pada waktu kasih itu hidup. Bukan kekuatan saya yang membuat saya berkata, saya mengampuni dia. Tapi karena kasih. Jadi bagian yang pertama, cara kita membuktikan kasih adalah menerima dia, setuju dengan dia, mempersilahkan dia hidup. Jangan kita mempersilahkan Tuhan, kemudian taruh di belakang. Tuhan ikuti mau saya ya. Bukan. Pada waktu kita mempersilahkan dia hadir, maka kita juga berkata, Tuhan biarlah Tuhan yang berjalan di depan, berkuasa dalam hidup saya, memimpin hidup saya, menyatakan kehendak dalam hidup saya. Kita juga berkata, Tuhan biarlah saya melangkah, mengutamakan Tuhan. Pada waktu kita berkata seperti itu, ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan kasih itu. Kekuatan kasih yang bergema. Menghadirkan kasih. Pada waktu kasih yang benar itu sudah ada, dapat kita buktikan bahwa kita bisa membuktikan itu pada waktu kita menghadapi segala tantangan. Kita hadapi dengan kasih yang sejati. Pada waktu kita bertemu dengan orang yang mengecewakan kita, ada kekuatan kasih yang memampukan kita untuk bisa mengampuni dia. Dalam persoalan, dalam segala situasi, kita menghadirkan kasih. Menghadirkan di dalam hati, pikiran, di dalam perkataan. Menghadirkan di dalam telinga. Pada waktu kita mendengar obrolan, mungkin orang sengaja membuat kata-kata yang mau membuat kita tersinggung. Tapi kita mendengar dengan kasih. Segala sesuatu dengan kasih. Karena kita punya kasih. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah, yang menjadi dasar. Sudahkah hati saudara punya kasih? Allah adalah kasih. Kalau tidak, kita tidak mampu mengasihi. Kalau tidak, kita tidak mampu membuktikan kasih. Yang terjadi, kasih menurut orang. Oh, begini, kamu harus lakukan ini. Kasih menurut orang. Kasih menurut teman. Kasih menurut siapa saja, menurut buku mungkin. Oh, saya membaca buku ini, mengajarkan saya mengasihi harus begini-begini.
Ya kasih bukan karena kuasa dari kasih itu. Bukan karena kebenaran dari kasih itu. Dan itu harus bergema dari dalam hati kita. Kasih yang benar, kasih yang sejati, yang ada di dalam hati, yang kita optimalkan, yang kita buka, kita persembahkan supaya kita menjalani hidup seturut dengan kasih itu. Pribadi Allah sendiri. Kita berkata-kata dengan kasih. Kita menyelesaikan setiap tantangan, persoalan, pergumulan dengan kasih juga. Bapak Ibu, ini sering ya khotbah. Pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali kan? Apakah engkau mengasihi aku? Simon selalu menjawab, iya mengasihi. Tetapi 2 jawaban adalah kasih, bukan kasih yang diharapkan Tuhan. Kok beda? Pada waktu Simon berkata, iya saya mengasihi engkau. Tetapi kasih menurut Simon Petrus, menurut kemauannya dia, menurut kehendaknya dia. Sedangkan kasih yang diharapkan Tuhan adalah kasih tanpa pamrih. Kekuatan kasih dari Allah harus hadir dalam dirinya. Sehingga Petrus menyadari. Dan dia sangat menyesal. Bapak Ibu, jangan salah. Jangan sampai kita salah mengasihi dengan cara kita. Jangan sampai kita keliru karena mengasihi dengan ya sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak bisa, kita tidak mampu. Karena apa? Ya tentu karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita menghadirkan, mengikuti, melibatkan di dalam kasih yang sejati. Allah adalah kasih. Tuhan akan melihat dan berkata, wah aku berkenan. Ya seperti seorang, kembali lagi ke ilustrasi tadi. Betapa senangnya Tuhan pada waktu kita menghadirkan dia. Karena itu memang harapannya. Dia terus membuka hati, dia terus mengetuk pintu. Saya mau supaya kasihku sempurna di dalam hidupmu. Dia terus mengetuk pintu hati. Saya mau supaya kasihku berkarya di dalam hidupmu. Jangan pernah menunda. Kalau saudara masih ragu apakah kasih Tuhan sudah nyata, apakah kehadiran Tuhan sudah nyata. Kalau saudara masih ragu, jangan, ya harus cepat-cepat membuka hati. Menerima Tuhan sebagai Tuhan secara pribadi. Oke, yang kedua, bagaimana kita membuktikan kasih? Dikatakan dalam ayat 18, yaitu mengasihi dengan tidak takut. Ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau takut, kalau diperluas ya bukan hanya gemetar ya, kata takut itu. Nah, takut itu merasa ngeri, saya lihat di kamus bahasa Indonesia, ngeri dan juga segan, hormat. Takut itu ada hubungan dengan gelisah, khawatir, dan bimbang. Takut. Kalau kita berbicara takut, rasa takut, wah orang kalau hidup dalam rasa takut, dia tidak bisa berbuat apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kalau hidup dalam rasa takut, itu akan membuat tingkat stres yang tinggi, kuat. Masih jauh, masih lama pensiun, dia sudah ketakutan. Aduh, saya udah mau pensiun. Waduh, sudah gak bisa makan. Karena mikir, aduh sudah mau pensiun. Bisnis masih lancar, aduh gimana ya kalau bisnis gak lancar. Ya kan? Jadi dihantui dengan rasa takut, bimbang, gelisah. Dan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Disuruh ayo bantu pelayanan, aduh punya saya aja, untuk kebutuhan saya aja gak cukup.
Suruh melayani, kayaknya nggak ada waktu. Dia lebih berprinsip time is money. Ya. Karena apa? Aduh, kalau saya tidak masuk kantor, kalau saya tidak ambil lembur ini rugi. Karena merasa tidak cukup, tidak cukup. Karena merasa nanti jadi begini, jadi begitu. Orang hidup dalam ketakutan. Kapan mau melayani? Karena hidup dihantui dengan rasa takut. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, saya mau mengarahkan maksud takut di sini karena kan mengasihi dengan tidak takut. Ya, dalam konteks misalnya di hadapan Tuhan, mengasihi tanpa rasa takut kepada Tuhan. Kita tadi sudah ditekankan pada waktu Yesus mati di bait Allah, tabir terbelah dua. Jadi itu memberi kesempatan kepada kita bahwa kita bisa datang langsung kepada Tuhan kan. Sebelum itu kalau orang masuk dalam bait kudus, maha kudus, wah langsung mati. Karena apa? Karena tidak diperkenankan. Tetapi di dalam kasih itu, pada waktu kita masuk di dalam kasih, kembali lagi, kasih yang memberi hidup, kasih yang membuat kekuatan. Pada waktu kita masuk di dalam kasih itu dikatakan tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita ambil teladan Yesus. Apakah Yesus tahu kalau dia waktu turun ke dunia dia akan menderita? Sangat tahu. Apakah dia tahu bahwa dia akan dicaci maki, dia akan diludahi? Tahu semua. Apakah dia tahu dia akan disiksa, disalib sampai mati? Dia tahu. Tapi kenapa dia turun? Karena kasih. Kasih yang benar melenyapkan ketakutan. Firman Tuhan berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Kasih yang besar yang tidak terukur. Karena kasih yang besar itu sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kehadirannya. Dia turun ke surga, dia meninggalkan surga. Tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang menjadi niat, apa yang menjadi rancangan surga. Karena apa? Karena mengasihi kita. Yang dia rindukan adalah kita selamat. Yang dia rindukan adalah kita memperoleh kepastian. Itu karena kasih. Dia mengabaikan, firman Tuhan berkata, dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Semua itu dia hadapi karena kasih. Artinya secara aplikasi bahwa pada waktu kita sudah memiliki kasih, kita harus mengasihi tanpa rasa takut. Tidak ada keraguan-raguan, menyadari, oh saya sudah dikasihi dengan kasih yang sempurna. Sehingga kita juga berkata, Tuhan saya mau melayanimu. Karena kita sudah dikasihi, kita tanpa ragu lagi berkata, saya mau memberitakan Injil. Ya sejarah kekristenan ya, mulai dari rasul-rasul, bahkan sampai era sekarang. Orang-orang mempertahankan imannya. Ya, disuruh menyangkal. Tapi karena betul-betul mengasihi tanpa rasa takut, mereka berkata, kami tetap menyembah Tuhan. Jadi kasih yang benar. Kasih yang benar itu adalah kasih yang membuat kita tidak gentar. Bahkan memanggil kita untuk mengambil bagian. Karena ini panggilan surgawi. Saya sudah diselamatkan, bagian saya membalas kasih Tuhan. Termasuk memberi perpuluhan. Tidak ragu-ragu memberi perpuluhan. Karena kasih yang benar. Kasih yang benar akan membuat kita mantap, semangat. Kasih yang benar akan membangkitkan semangat untuk melayani. Kasih yang sempurna akan membuat kita memiliki kehidupan yang kuat, yang teguh. Kasih yang membuat kita meyakini akan janji pemeliharaan Tuhan. Akan kekuatan Tuhan yang selalu membela, menolong. Yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Apakah ada yang berkata, saya takut melayani? Saya khawatir melayani? Oh saya tidak layak. Oh saya tidak berkenan.
Kalau hitung-hitung memang tidak ada orang yang layak. Kalau mau diukur dengan kekudusan Tuhan, tidak ada yang layak. Kita bisa melayani karena anugerah kan. Anugerah Tuhan. Mari berpengalaman, adakah kasih itu di dalam hidup saudara? Karena kasih itu akan membawa kita, menyadarkan kita untuk membalas kasih Tuhan. Supaya dengan berani, dengan tegas, dengan penuh keyakinan kita berkata, saya juga mau melayani. Jadi melayani dengan tidak takut, memiliki suatu penekanan bahwa inilah panggilan saya untuk mengambil bagian. Setiap orang yang percaya, kalau benar-benar percaya, saudara dipanggil untuk melayani. Jangan berkata, oh saya tidak layak. Semua dipanggil untuk melayani, ambil bagian dengan karunia, dengan talenta, bagian yang ada. Karena namanya pelayanan itu adalah mulia. Kita harus menempatkan panggilan kita. Bahwa jangan khawatir melayani. Jangan ragu melayani Tuhan. Tuhan sudah memberi teladan bahwa dia rela merasakan segala kesedihan, kepahitan, penderitaan karena mengasihi. Kita juga harus berkata, saya mau melayani, tidak takut, tidak gentar memberitakan Injil. Tidak takut memberitahu kasih Tuhan kepada orang lain. Tidak takut memberi persembahan persepuluhan. Tidak merasa, wah nanti hilang, nanti habis, nanti kurang. Tidak takut semuanya. Allah artinya bahwa tindakan-tindakan kita landaskan karena kasih yang meyakini pemeliharaan Tuhan, yang meyakini janji Tuhan, yang meyakini Tuhan ada bersama-sama kita. Kalau Tuhan di pihak kita, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih melenyapkan ketakutan. Yang ketiga, bagaimana membuktikan kasih kita? Bagian yang menjadi ayat tema yaitu mengasihi saudara. Katakan, ya tadi sudah dibaca. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Maka ia adalah pendusta. Wah, memang betul-betul keras ya. Nah, kata yang saya mau ambil di sini, yang saya ambil di sini kata saudara. Saudara. Setiap kita punya mindset sendiri, kata saudara. Siapa saudara? Siapa yang saudara anggap saudara? Kalau dalam hal konteks kasih, ya Tuhan berkata kepada bangsa Israel, saudara itu adalah sebangsamu. Ya, jangan menaruh dendam terhadap bangsamu. Itu saudara, mereka adalah sebangsamu. Kita tahu definisi saudara, ada hubungan kakak beradik, ya hubungan keluarga, keluarga di pihak suami, pihak istri, besan, saudara. Nah, pertanyaan, apakah sebatas itu konteks saudara yang ditekankan oleh Yesus? Jadi kalau hanya sebatas dalam keluarga hubungan darah, ya berarti nggak salah dong kalau saya membenci orang lain, memang dia bukan saudara saya. Nggak salah dong kalau saya membenci yang tidak ada ikatan hubungan darah karena dia bukan saudara saya. Apakah seperti itu? Firman Tuhan jelas ya. Pada waktu kita berkata aku mengasihi Allah tapi membenci saudara, seorang pendusta. Kalau tidak mengasihi saudara, seperti tidak mengasihi Allah. Jadi tidak perlu ditafsirkan ini ya. Berkata mengasihi tapi membenci saudara. Jangan berkata, saya tidak kenal dia. Apalagi kalau kita berkata, oh dia selalu mengecewakan saya, bagaimana saya mau anggap dia saudara? Dalam konteks kehadiran Yesus, kalau ambil contoh dasar firman Tuhan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan datang bukan hanya untuk orang Israel, tapi dunia. Ya. Saudara, mereka adalah sesama kita yang namanya manusia. Sama-sama manusia. Diciptakan Tuhan. Diciptakan dengan sungguh amat baik.
Siapapun dia yang namanya manusia dibela Tuhan. Karena manusia itu, kita manusia, sehingga dia datang mengorbankan hidup. Pada waktu Tuhan membela dia, pada waktu Tuhan datang untuk menyelamatkan dia. Tapi kita membenci orang yang dikasihi Tuhan. Betul, firman Tuhan berkata, kita adalah pendusta. Ya memang kalau kita perkecil saudara mereka, kita mulai dari keluarga kita. Orang-orang dekat dengan kita. Keluarga, teman, gereja, saudara yang kita kenal. Tapi secara umum saudara dalam konteks Yesus sesama manusia. Itu sebabnya dalam konteks sekalipun dia musuh, sekalipun dia orang yang jahat. Dalam konteks iman, dalam konteks kasih, kita salah kalau kita membenci dia. Saudara, jadi mari kita memaknai bahwa membuktikan kasih kepada Tuhan adalah mengasihi saudara. Menjadikan setiap orang itu saudara. Jadi kita percaya, mari kita selalu meyakini bahwa pada waktu kita berhadapan dengan seseorang, kemudian dia dengan segala kehidupannya, kegiatannya, mungkin perkataannya yang mungkin menyinggung, kita percaya Tuhan mengizinkan itu untuk menguji nilai kasih kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan akan tutup mulutnya. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan akan tidak berkenan mempertemukan. Mungkin ada orang yang sengaja misalnya, wah saya mau kata-katain dia, bisa aja. Wah saya mau kata-katain pedas. Kalau Tuhan tidak berkenan, bisa saja dihindarkan. Misalnya saya nggak ada di tempat, Bapak Ibu tidak ada di tempat. Tapi kalau terjadi, itu tanda Tuhan mau lihat seberapa murni kasih saudara. Tuhan mau lihat seberapa benar, seberapa sungguh kasih saudara. Artinya bahwa setiap orang mulai dari dalam keluarga dekat adalah bagian mengajar kita untuk mengasihi siapapun. Anak-anak kita bisa membuat kita menjadi marah, lepas kendali, bisa. Pasangan kita bisa membuat kita marah, lepas kendali, lupa kalau kita anak Tuhan. Bisa. Siapapun. Jadi dalam konteks iman tidak ada musuh. Dalam konteks iman tidak ada yang tidak boleh dikasihi. Semua dikasihi, semua saudara. Pada waktu kita gagal. Gagal karena apa? Kita lebih mengikuti ego kita. Aduh dia terlalu banyak membuat saya rugi. Maka kita pendusta. Harusnya kita malu. Pada waktu kita tidak mampu mengasihi, harusnya kita malu karena kita sedang bersandiwara. Hari Minggu datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, tapi kita hidup dalam kebencian, tidak mau mengampuni. Harusnya malu karena kita seorang pendusta. Berlaga anak Tuhan, tapi hidup dalam kebencian. Berlaga anak Tuhan, tapi tidak mau mengasihi. Mari kita melihat, memaknai bahwa panggilan kita mengapa harus mengasihi. Dasarnya hadirkan dulu kekuatan kita mengasihi adalah Yesus. Kan ada pujiannya, ajarilah kami, tuntunlah kami, kuatkan kami untuk mengasihi. Karena dasar mengasihi, kekuatan mengasihi adalah Tuhan yang ada dalam hidup, dalam pikiran. Mari kita pada waktu kita sudah memiliki akan dibuktikan. Tidak segan-segan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan menganggap setiap orang adalah saudara. Pribadi yang harus dikasihi. Harus didoakan.
harus ditolong. Mari kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Amin. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar, kami diajar, dinasehati untuk membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir menjadi dasar untuk kami mengasihi. Biarlah kasih yang benar dapat kami buktikan dengan tidak ragu-ragu melayani, mengabdi, melakukan sesuatu untuk hormat bagi Tuhan. Dan kami dapat membuktikan terhadap saudara kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, kita akan menyanyi satu pujian dan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang mau percaya, mau mengundang Yesus untuk pertama kali, silakan maju. Pendeta Gins akan mendoakan. Atau kalau saudara mau memperbaharui, ya, mungkin ketidaktaatan, kalau saudara digerahkan oleh Roh Kudus, mari ubah, datang, saudara akan didoakan. Atau apapun keputusannya, minta dukungan doa untuk pribadi, keluarga, mari saudara akan didoakan sementara menyanyikan pujian ini. Mari berdiri. Ada silakan. Ada? Silakan. Saudara akan didoakan siapapun, apapun, apa yang menjadi keputusan. Kalau saudara mau respon terhadap firman, datang. Saudara akan didoakan. Silakan, ada? Kalau saudara dirahkan Roh Kudus, silakan datang. Biarlah ini menjadi waktu saudara dengan Tuhan. Silakan. Darkest night, you are close like no other. Ada? That you are so Father. Silakan. I've known you as a friend. Kalau saudara ragu dengan iman saudara, datang. Saudara akan diteguhkan dengan doa. Silakan. Naikkan pujian. All my life you have been faithful. Ya, silakan, silakan. Ada lagi, silakan. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Ada, silakan, datang, silakan. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. Silakan, silakan datang, silakan. All my life you have been so good. Ada lagi, silakan. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Kalau masih ada, silakan. Saya bisa membantu, silakan. You have been so Ada?
akan datang. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita katakan bersama-sama. All my life. All my life you have been faithful. It's all my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam kebaktian ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami yakin percaya inilah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah kiranya kami melangkah dalam kehidupan di dunia ini. Kami terus bergantung penuh kepada Tuhan saja. Dan hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka hari ini, besok dan seterusnya. Dalam kesibukan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, studi, pelayanan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami mau membawa semuanya hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kami, yang sudah memberikan kepada kami harapan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti setelah kebaktian ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, tibahkan kami semua dengan selamat. Dan akhirnya kami semuanya memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir. Dan kami mau mengakhirinya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan, untuk pasangan suami istri yang hari ini datang, Jil kenapa angkat tangan Jil? Untuk pasangan suami istri yang hari ini datang dan juga pasangan yang datang bersama dengan anak-anak akan mendapatkan coklat. Jadi ada 2 kategori. Untuk pasangan yang hari ini hadir bersama dengan pasangannya hanya berdua akan mendapatkan 1 buah coklat dari kami sebagai bentuk kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian.
Dan kategori yang kedua, Bapak Ibu yang hari ini hadir dengan anak-anak akan mendapatkan satu paket berisi 2 coklat. Jadi saya mau panggil dulu untuk keluarga dengan kategori pertama yang hari ini hadir bersama dengan pasangan dan suami istrinya, boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Kategori pertama suami dan istri. Suami dan istri, boleh berdiri om, tante, teman-teman sekalian. Boleh berdiri. Pak Gins boleh maju, Pak. Oke. Semuanya boleh maju ke depan untuk bisa dibagikan coklatnya. Pak Refli boleh bantu. Koiron sama Cinensi nanti kategori kedua. Nanti kategori kedua. Kami masih dapat nggak? Oh iya, yang minggu lalu sudah dapat. Maaf ya teman-teman, kita memberi kasih bagi yang lain dulu ya. Double ya. Maaf saya agak grogi, bagi coklat aja saya grogi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk keluarga-keluarga yang hari ini hadir, dan satu kategori lagi akan mendapatkan satu paket coklat hari ini. Yang hari ini ya, kalau yang minggu lalu sudah dapat minggu lalu. Jadi yang hari ini hadir bersama dengan suami istri dan anak, boleh berdiri dulu di tempat. Ya, ada keluarga Ko Irwan, boleh maju. Akan mendapatkan satu paket coklat yang berisi 2 coklat. Inilah bentuk kasih yang bisa kami bagikan buat seluruh jemaat Kalvari. Kiranya kasih Tuhan boleh tetap terus kita nyatakan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita dapat terus saling mengasihi dan saling menolong, saling menegur dalam kasih, dan juga saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong dan menguatkan kita. Dan lagi saya mau memberikan apresiasi untuk keluarga pastoral yang begitu setia menolong kita dan mengingatkan kita melalui setiap pelayanan yang dilakukan. Saya akan memberikan coklat lagi. Saya akan memberikan satu paket coklat untuk setiap keluarga masing-masing. Pendeta Refli, Pendeta Gins, dan para istri boleh maju ke depan. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih kami untuk setiap teladan, untuk setiap hal yang sudah dilakukan bagi kami semua. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyertai selalu. Iya, satu paket Pak, udah punya anak kan ya Pak? Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kita sudah boleh beribadah bersama-sama hari ini. Pendeta Gins akan memberikan pengumuman, silakan Pak. Baik, sebelum kita pulang, ada satu surat penting buat kita dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya Badan Pengurus Daerah DKI Jaya Banten. Surat keputusan Dewan Penabisan Diakon Gereja Baptis Indonesia Kalvari tentang rekomendasi penabisan diakon untuk Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jakarta bagi calon tertahbis menjadi diakon di lingkungan gereja-gereja Baptis Indonesia. Keputusannya adalah menetapkan keputusan Dewan Penabisan Diakon tentang rekomendasi calon tertahbis ditabiskan menjadi diakon di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jakarta. Pertama, merekomendasikan 5 orang yang diusulkan untuk ditabiskan menjadi diakon di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jakarta, yaitu 1. Bapak Suryanto Lim, 2. Bapak Effendi Arifin,
3 Ibu Sylvia Suryadi, 4 Ibu Lucia Hong, 5 Ibu Grace Eman. Ini yang sudah diputuskan dari Dewan bagi calon yang sudah kita usulkan dan mereka sudah dinyatakan lulus dan direkomendasikan untuk ditabiskan sebagai diakon di Gereja Baptis, bukan hanya Kalvari tetapi gabungan Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 12 Februari, Dewan Penabisan, Pendeta Raymond sebagai ketua, Pendeta Radik sebagai sekretaris, anggota Bapak Diakon Raymond Ponto dan Diakon Mosen. Yang kedua, merekomendasikan juga Bapak Trivena Andrianikus untuk dikukuhkan sebagai pendeta muda. Itulah informasi yang bisa kita sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, saya jemput semua untuk berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang Saya persilakan duduk kembali, kita bersatu duduk dan setelah itu kita akan keluar dari pintu samping. Oke, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah KU3 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.